XRP pernah tercatat sebagai top 3 cryptocurrency berdasarkan market cap. Pernah diduga terlibat dalam konspirasi keuangan. Hingga akhirnya mendapatkan tuntutan dari SEC. Pertanyaannya, bisakah Ripple kembali beroperasional di Amerika? Kapan XRP akan relisting di exchange Amerika seperti Coinbase? Apakah XRP akan kembali ke all time high-nya? Nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Crypto.com Exchange, aplikasi yang terpisah dengan aplikasi Crypto.com. Juga dapatkan diskon 50% untuk koin-koin yang akan listing di Crypto.com. Di Crypto.com Exchange, kita bisa trading dengan aneka pair di akun spot, margin, dan derivatif. Semua dengan cryptocurrency security standard level tertinggi. Join Crypto.com sekarang, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, karena hari ini kita mau ngomongin tentang XRP ini, kapan sih relisting? Karena saya juga hodler XRP nih, saya juga penasaran banget dan nunggu momentum itu. Tapi nggak lengkap kalau kita nggak cerita tentang awal sengketa antara SEC dan Ripple. Gimana sih awal cerita sengketa antara SEC dan Ripple? Kasus mereka dimulai pada 22 Desember 2020. Waktu itu, Kepala SEC, Jay Clayton, di hari-hari terakhirnya bekerja, memberikan lampu hijau untuk pengajuan gugatan kepada Ripple. Ripple dituduh menjual XRP yang dianggap sebagai surat berharga sejak tahun 2013. Setelah itu, Jay Clayton mangkat dan setelah nggak menjabat di SEC, Jay Clayton bergabung dengan One River Asset Management, juga Fireblocks. One River Asset Management adalah manajer investasi yang fokus pada Bitcoin dan Ethereum. Sementara Fireblocks adalah crypto custodian yang memfasilitasi transfer antar digital aset hingga $1 triliun. Klien Fireblocks terdiri dari bank hingga exchange. Kelihatannya model bisnisnya mirip banget sama Ripple. Jay Clayton juga pernah ngomong nih waktu sebagai kepala SEC. Jay Clayton pernah mengatakan Bitcoin dan Ethereum bukan surat berharga. Cryptocurrencies. These are replacements for sovereign currencies, replace the dollar, the yen, the euro with Bitcoin. That type of currency is not a security. Kemudian, harga kedua mata uang kripto itu naik signifikan. Yang menjadi masalah bagi Jay Clayton dan SEC adalah Ripple dianggap menjual surat berharga ilegal. XRP dianggap oleh SEC sebagai surat berharga. Dianggap sebagai aktivitas IPO, meskipun ini adalah koin. Dan menggugat Ripple di hari terakhirnya bekerja, itu aneh banget. Sejak itu, harga XRP jatuh dan nggak lagi diperdagangkan di Amerika. Bayangin aja teman-teman, ada orang yang tiba-tiba siram bensin ke rumah kita, terus pergi ngeloyor gitu aja. Kurang lebih sih seperti itu yang terjadi pada Ripple. Oh ya, untuk melengkapi video ini, teman-teman juga bisa nonton video saya yang ini ya. Di sana saya bercerita tentang teori konspirasi yang berhubungan dengan Ripple. Case XRP ini akan menentukan arah kripto yang berikutnya. Dalam case ini ada 3 isu penting yang nggak hanya menyangkut XRP atau Ripple aja, tapi juga ekosistem kripto secara keseluruhan. Isu pertama adalah apakah XRP dijual dan dianggap sebagai surat berharga? Karena SEC menganggap XRP dijual oleh Ripple seperti surat berharga yang berbentuk token. SEC menyamakannya dengan surat hutang, obligasi, dan lain-lain yang harus diregulasi. Artinya, Ripple sedang mengatakan IPO yang dalam tanda kutip ilegal. Isu kedua adalah bagaimana dengan kripto lain yang juga sudah mengadakan ICO, seperti Ethereum misalnya. Kalau memang XRP memang betul nih dianggap sebagai surat berharga, maka kripto lain yang pernah ICO terancam akan dituntut juga oleh SEC dan nggak bisa diperdagangkan di Amerika. Ini adalah isu yang jauh lebih besar daripada Ripple itu sendiri.
Isu ketiga adalah mengkategorikan kripto sebagai surat berharga atau komoditas. Karena regulator untuk dua kelas aset ini beda. Yang satu diregulasi oleh SEC, sementara komoditas diregulasi oleh CTFC, seperti gold, oil, dan silver misalnya. Untuk case ini, Ripple diwakili oleh 21 pengacara untuk memenangkan kasusnya. Dan genderang perang pun dimulai. Next, kita akan membahas kartu-kartu apa aja yang udah dimainkan oleh SEC dan Ripple. Kita akan bahas dulu kartu as SEC. Nggak banyak sih kartu as SEC ini, mengingat kasus ini cukup aneh karena diajukan pada hari terakhir saat mantan kepalanya mau mangkat. Jadi, kasus ini sepertinya menurut opini pribadi saya dilanjutkan untuk menyelamatkan muka SEC. Itu menurut opini pribadi saya ya teman-teman. Tapi kurang lebih dasar dari SEC adalah ini. Let me turn to what's a security. A token, a digital asset where I give you my money and you go off and make a venture. You have some company you want to start or something you want, and in return for me giving you my money, you say, you know what, I'm going to give you a return. Or you can get a return in the secondary market by selling your token to somebody. That is a security, and we regulate that. We regulate the offering of that security, and we regulate the trading of that security. Jadi, semua token yang ICO dan digunakan seperti layaknya saham suatu perusahaan akan dianggap sebagai surat berharga oleh SEC. Kartu as yang lainnya, SEC meminta chat internal Ripple yang ada di Slack. Chat internal ini membernya berisi orang-orang dalam Ripple dan 33 kustodian. SEC sedang mencari bukti baru di chat internal Ripple ini. Nah, berikutnya kartu as Ripple gimana? Yang pertama nih, ada permintaan kalau SEC diinvestigasi. Nah, teman-teman masih ingat kan dengan Jay Clayton yang menggugat XRP di hari terakhirnya bekerja di SEC dan kemudian bergabung dengan One River Asset Management. Hal ini membuat Empower Oversight, sebuah organisasi non-profit, meminta untuk menginvestigasi SEC. Empower Oversight founder Joseph Foster menulis dalam suratnya kepada FOIA, kami mencari informasi mengenai adanya konflik of interest oleh para petinggi SEC yang sebelumnya terkait dengan kripto. Kartu as yang berikutnya nih, SEC dituduh menghapus informasi penting tentang Ripple. Pengacara Ripple mempertanyakan, mengapa SEC menghapus beberapa informasi penting dalam gugatan Ripple, dan SEC Special Counsel Michael Seaman dituduh sebagai biang keladi yang menghapus informasi itu. Kemudian ada kabar baik nih, CTFC berperang dengan SEC. Brian Quintenz mengatakan bahwa aset kripto berada di bawah jurisdiksi CTFC, bukan SEC. Brian Quintenz adalah anggota dari CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Kalau di Indonesia adalah Bapepti. Berikut adalah tweetnya. Quintenz mengatakannya beberapa jam setelah mantan kepala CFTC, Chris Giancarlo, mengajukan klaim yang sama. Kartu as yang berikutnya, yang seru nih, SEC melawan 12.000 hodler XRP. Lebih dari 12.000 hodler XRP yang diwakili oleh penasihat hukum John Deaton telah mengajukan intervensi dalam kasus SEC dan Ripple. Mereka juga mengajukan gugatannya sendiri melawan SEC karena nggak ada satupun hodler XRP yang mengira XRP adalah surat berharga ketika membeli XRP. Ya mereka ngiranya ya koin. Spirit SEC adalah untuk melindungi investor katanya. Tapi nggak ada investor yang merasa dirugikan dalam ICO XRP. Padahal, para hodler XRP ini sekarang menuduh SEC sebagai lembaga yang korup. Jadi seru banget kan? Sekarang pihaknya nggak hanya SEC dan Ripple aja. Tapi ada CFTC dan 12.000 pasukan XRP. Yang berikutnya, Direktur SEC pernah mengatakan Ethereum bukan surat berharga.
Meskipun Ethereum nggak ada hubungannya dengan gugatan SEC melawan Ripple, tapi kalau Ethereum bukan surat berharga, seharusnya XRP juga dong. Logikanya kan gitu. Padahal Ethereum juga mengadakan ICO yang skalanya nggak kalah gede dengan Ripple. Untuk lengkapnya kita simak aja pernyataan dari William Hinman, mantan kepala SEC. When we look at Bitcoin or if we look at Ether and the highly decentralized nature of the networks, we don't see a third-party promoter where applying the disclosure regime would make a lot of sense. So we're comfortable in some sort of viewing these as items that don't have to be regulated as securities. Bahkan Jay Clayton juga pernah mengatakan Bitcoin bukan surat berharga. Dan hakim di persidangan nampaknya akan membandingkan antara Ethereum dan XRP, yang mana adalah good news buat Ripple. Hasilnya kita tunggu aja di persidangan yang berikutnya. Berikutnya ada isu kabar burung nih tentang Ripple yang memindahkan headquarter-nya dari Amerika Serikat. Saat ini, Ripple masih terus mengembangkan usahanya ke kawasan Asia, karena Ripple hanya berhenti diperdagangkan di Amerika aja. Saat ini, Ripple melirik Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Nah, kita sampai nih pada pertanyaan, kapan Ripple relisting di exchange US? Apa yang terjadi pada Ripple adalah ujian untuk aset kripto. Kemenangan Ripple adalah kemenangan untuk kita semua kripto entusias. Yang menjadi sedikit ganjalan bila kasusnya selesai dengan perjanjian damai atau settlement, di mana banyak kasus yang memang berakhir dalam perjanjian damai. Artinya, SEC bisa mentargetkan kripto apapun untuk dipalak. Ripple boleh melenggang di relisting lagi di bursa kripto Amerika, tapi bukan kemenangan mutlak seperti yang saya harapkan. Perkiraan saya, kasus SEC melawan XRP atau Ripple nggak akan selesai dalam waktu 1-2 tahun. Tapi saya pribadi cukup optimis dengan kasus ini. Nah, teman-teman bisa melihatnya di web ini untuk mengecek apakah Ripple sudah relisting atau belum. Pintu untuk perjanjian damai atau settlement memang terbuka lebar, karena hampir seluruh kasus berujung pada settlement, seperti Tether di tahun 2018. Tapi seperti yang saya bilang tadi, artinya mungkin akan ada the next Ripple. Setelah kasus Ripple mencuat, hampir nggak ada koin besar yang melakukan ICO. Bahkan Telegram aja membatalkan project kriptonya. Dan Cina juga sudah melarang aktivitas ICO. Kini banyak token yang melakukan IEO atau IDO. Kamu hodler Ripple? Gimana menurutmu?